Firman Tuhan pagi ini merupakan sambungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan seminggu sebelumnya dengan judul Dia menjadikan segala-galanya baik. Untuk merefresh pemikiran kita, mari saya akan bacakan ulang Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun, tetapi makin dilarangnya mereka, semakin luas mereka memberitakannya. 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Minggu lalu saya memberikan dan saya mengatakan kepada saudara ada 4 cara setidaknya kita bisa belajar dari Markus 7 ini, bagaimana kita menjadi takjub dan tercengang melihat pekerjaan Tuhan yang Alkitab katakan Ia menjadikan segala-galanya baik. Minggu lalu saya sampaikan yang pertama adalah berdasarkan ayat 33, sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, yang pertama harus ada pemisahan. Ya, kita tidak bisa hidup di dalam dosa lalu kita mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Tuhan juga tidak bisa memberkati orang yang hidup terlibat atau tenggelam dalam dosa. Tidak bisa. Harus ada pemisahan. Saudara harus dipisahkan dari cara hidup yang lama, pemikiran yang lama, dari dosa-dosa saudara. Hidup dikhususkan, seperti kata asli dari gereja adalah eklesia, ditarik keluar daripada kegelapan menuju kepada terang. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan ayat 33 juga, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Cara yang kedua saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa kita harus melatih telinga kita untuk mendengar apa yang baik, apa yang manis, apa yang membangun. Dan yang manis, yang membangun, yang baik itu tidak jauh, tidak bukan adalah firman Tuhan. Ya, masukkan itu dalam hidup saudara, masukkan itu lewat telinga saudara, maka hidup kita akan berubah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 cara lainnya untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita dibuatnya takjub dan tercengang, dan Ia menjadikan segala-galanya baik dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Semua yang terlihat berantakan, bahkan seperti kita menabrak tembok, Bapak dan Ibu, Dia bisa jadikan baik. Ayat ini sekali lagi tidak berkata Dia jadikan separuh baik, Dia jadikan 3/4 baik, Dia jadikan segala-galanya baik. Dan saya sudah merasakan banyak sekali dalam kehidupan saya bahwa Dia menjadikan hidup saya, apapun yang saya temui, apapun yang saya alami, Dia menjadikan segala-galanya baik. Dan tiap hari saya bersyukur atas itu. Yang ketiga, berdasarkan ayat 33, dikatakan begini, lalu ia meludah. Ya, semula saya berpikir bahwa bisa jadi ludahnya Yesus itu punya kuasa. Tetapi saya bersyukur bahwa bukan seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Bukan ludahnya Yesus punya kuasa, bukan seperti mantra ataupun seperti sesuatu yang gaib begitu, ya. Ketika saya mempelajari ayat ini, Roh Kudus membuka kepada saya bahwa Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Ini berbicara masalah kerendahan hati. Ya, biasanya orang yang sedang membutuhkan sesuatu, atau yang sakit, atau yang cacat, dia akan cenderung lebih sensitif. Bisa bayangkan dengan saya, Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan, ada seseorang yang datang kepada Tuhan, dia tidak bisa berbicara, artinya dia dalam kebutuhan untuk disembuhkan. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda disembuhkan, malah diludah. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari, bahwa ada sesuatu di sana, yaitu apa? Kerendahan hati, dan Tuhan mencari kerendahan hati. Ya.
Bisa jadi orang ini marah, kok saya diludahin sih? Bisa jadi nggak sembuh saudara kalau dia punya sikap hati seperti itu. Nah, kalau saudara scroll ke atas, kalau saudara membaca Alkitab melalui handphone, bisa scroll ke atas, itu ada sebuah cerita perempuan Siro-Fenisia yang percaya pada ayat 24, pasal yang sama. Ya, di situ diceritakan begini. Ada ibu-ibu yang datang, lalu dia nangis di kaki Tuhan, dia ngomong, "Tolong anakku." Saya bacakan untuk saudara ya. Pasal 7 Markus ayat yang ke-25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ayat 27, biarlah, Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi ceritanya sama saudaraku. Ibu ini nangis, pegang kaki Tuhan, bersungkur di kaki Tuhan, minta tolong Yesus menyembuhkan anaknya, karena anaknya kerasukan setan. Yesus jawabnya begitu. Kesembuhan ini untuk orang Yahudi dulu, begitu kira-kira. Yesus mengambil perkataan yang cukup sarkas, lalu dia bilang begini, biar anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu sama saja dengan ngomong bahwa Yesus ngomong bahwa perempuan itu adalah anjing. Saya membaca cerita ini dan saya merenungkan, kalau saya ada di posisi wanita itu mungkin juga akan mengalami hal yang sama, bukan lebih buruk. Saya akan merasa sangat terhina. Saya punya anak. Yang punya anak bisa ngerti ya, ketika anak sakit kita memohon kesembuhan. Yesus ngomong, "Nah, kesembuhan ini bukan buat anjing, buat orang Yahudi." Gitu kira-kira. Tapi yang kita lihat dari cerita ini adalah sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Lalu perempuan ini menjawab begini, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Wow, luar biasa sekali. Mungkin dengan menangis, perempuan ini berlutut di kaki Tuhan dan dia ngomong, "Benar Tuhan, aku ini bukan Yahudi, aku ini anjing. Tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ayat 29, maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang." Loh, lihat, perhatikan saudara, karena kata-katamu itu, karena kerendahan hatimu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Sama ceritanya dengan orang tuli dan bisu ini. Dia memohon kesembuhan tetapi diludah. Kalau dia punya sikap hati yang tinggi, dia akan lari dari tempat itu dan dia tidak mengalami kesembuhan. Jadi yang bisa kita pelajari dari kalimat ini ketika Yesus meludah, bukan karena ludah Yesus berkhasiat, kerendahan hati yang begitu dalam. Air itu mengalir dari tempat tinggi kepada tempat rendah, saudaraku. Semakin rendah tempat itu, air itu tercurah semakin besar. Semakin rendah tempat itu, air itu jadi air terjun yang begitu besar. Mari miliki kerendahan hati supaya kita melihat pekerjaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Kita dibuat menjadi takjub dan tercengang. Itu yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, saya bacakan dari ayat 33, bagian yang terakhir. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Yang keempat, yang terakhir, lidah kita harus kita latih untuk mengatakan hal-hal yang baik. Terlalu sering kita mengatakan hal yang buruk terhadap diri kita sendiri. Mari mulai hari ini ucapkan hal-hal yang positif, yang baik kepada dirimu, kepada keluargamu, suami, istri, kepada ekonomimu, kepada anak-anakmu, kepada masa depanmu. Ucapkan sesuatu yang positif. Katakanlah sesuai dengan firman Tuhan, bahwa engkau diciptakan sempurna, engkau dikasihi, engkau dikenal. Di depanmu ada masa depan yang begitu cerah. Mari mulai perkatakan hal-hal yang positif. Kita harus melatih diri kita, lidah kita untuk melakukan hal yang positif. Itu yang keempat. Jadi dengan berakhirnya firman Tuhan pagi ini, saya sudah sampaikan 4 cara sesuai dengan Markus 7 ayat 31-37. Bahwa yang pertama, harus ada pemisahan.
Yang kedua, telinga kita harus dilatih untuk mendengarkan hal yang baik yang berasal dari firman Tuhan. Yang ketiga, kita miliki kerendahan hati yang luar biasa. Yang keempat, kita melatih lidah kita untuk berbicara yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya hidup kita akan dibawa semakin baik menuju ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang sujud